Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Putriani, NPM 18130250007 dari Pendidikan Teknologi Informasi. Jadi, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal benar atau salah pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Yang pertama, soal nomor 1. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna sistem dengan proses non-fungsional dari suatu sistem. Jawabannya adalah benar. Mengapa? Karena use case diagram dapat mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan secara singkat siapa saja yang memakai sistem dan juga apa saja yang dapat digunakan komponen tersebut. Komponen tersebut menjelaskan komunikasi antara aktor dengan sistem, maka use case dapat ditampilkan dengan urutan sederhana agar mudah dipahami konsumen. Selanjutnya, nomor 2. Perhatikan gambar use case berikut. Untuk membuka menu indeks, player harus mengakses menu kelas terlebih dahulu. Maka dari itu gambar use case di atas salah, karena seharusnya menggunakan extend. Menurut jawaban saya yaitu benar. Mengapa? Karena jika ingin mengakses menu kelas, kita harus melewati akses menu indeks terlebih dahulu. Dan use case menu indeks merupakan use case yang ditambahkan sehingga mampu berdiri sendiri. Sedangkan use case menu kelas dengan use case menu root, yaitu use case tambahan yang berasal dari pengembangan use case extends. Setelah membuka akses menu indeks, maka pengguna dapat meneruskan akses menu kelas atau menu akses rute. Selanjutnya yaitu nomor 3. Gambar di atas adalah salah karena seharusnya aktor masuk ke dalam simbol sistem atau di dalam kotak. Jawabannya salah. Karena menurut saya, aktor merupakan segala hal yang menjalankan sebuah sistem tersebut dalam melakukan sesuatu. Contoh seperti manusia, sistem atau device yang memiliki peran dalam operasi sistem. Sehingga gambar di atas itu benar. Memang aktor harus ada di dalam simbol atau sistem. Selanjutnya nomor 4. Garis yang menghubungkan antara aktor dengan use case dinamakan dengan garis asosiasi yang digambarkan dengan garis lurus atau tidak putus-putus. Jawabannya benar. Mengapa? Karena garis asosiasi merupakan garis yang mengarah dengan anak panah apabila komunikasi satu arah. Namun, biasanya tanpa anak panah apabila komunikasi dua arah, dan hal ini sering digunakan. Untuk garis yang terputus-putus itu dinamakan dengan dependensi. Baik, lanjut di nomor 5. Activity diagram adalah diagram yang menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek yang terjadi pada suatu titik tertentu dalam suatu sistem. Jawabannya salah. Mengapa? Karena pada penjelasan tersebut merujuk pada pengertian sequence diagram. Untuk pengertian activity diagram yaitu rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan dalam mendefinisikan aluran pada tampilan sistem. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Dan panah tersebut biasanya mengarah pada aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Lanjut nomor 6. Di sini terdapat sebuah gambar diagram. Simbol belah ketupat dari gambar berikut merupakan simbol decision yang digunakan untuk menggabungkan aktivitas jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Ini simbol decision-nya, dan jawabannya adalah benar. Mengapa? Karena
Simbol decision digunakan untuk menggambarkan pilihan kondisi di mana ada dua kemungkinan perbedaan transisi untuk memastikan bahwa aliran kerja dapat mengalir ke lebih dari satu jalur. Jadi kegunaan dari simbol decision itu untuk menggambarkan sebuah kondisi di mana ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Seperti itu. Lanjut nomor 7. Simbol yang menyinkronkan banyak aliran adalah join node, sedangkan yang membagi banyak aliran menjadi beberapa aliran adalah fork node. Jawabannya benar ya. Mengapa? Karena join node memiliki beberapa tepi masuk dan satu tepi keluar, sedangkan fork node memiliki satu tepi masuk dan beberapa tepi keluar. Lanjut nomor 8. Activity diagram digunakan pada saat mengidentifikasi use case atau kasus penggunaan kandidat pra dan pasca kondisi untuk kasus penggunaan melalui pemeriksaan dari alur kerja bisnis. Jawabannya benar. Karena untuk mengetahui sebuah kasus penggunaan memang sebaiknya harus memeriksa terlebih dahulu alur kerja bisnis agar mendapat informasi yang sesuai. Lanjut nomor 9. Activation box digunakan untuk menggambarkan waktu yang diperlukan sebuah objek untuk menyelesaikan tugas. Lebih lama waktu yang diperlukan, maka activation box akan lebih panjang. Jawabannya yaitu benar. Karena activation box atau kotak aktivasi itu berbentuk sebuah persegi panjang pada lifeline dan mewakili periode di mana dalam suatu elemen tersebut memiliki operasi. Bagian atas dan bagian bawah dari kotak aktivasi disejajarkan dengan inisiasi waktu penyelesaian masing-masing. Seperti itu. Lanjut nomor 10. Seperti pada gambar berikut, terdapat pernyataan yaitu fungsi dari simbol berikut adalah untuk menyatakan objek mengakhiri hidup objek lain yang dinamakan dengan final node. Jawabannya adalah salah. Karena pada final node disimbolkan dengan lingkaran yang mengelilingi lingkaran yang berwarna hitam. Activity diagram mungkin hanya memiliki satu status tindakan awal, akan tetapi tidak mungkin memiliki sejumlah status tindakan akhir. Lanjut nomor 11. Lifeline merupakan garis putus-putus yang memberikan indikasi sebuah objek dalam basis waktu. Jawabannya adalah benar. Lifeline adalah garis putus-putus yang menghubungkan antara objek yang ada dalam suatu lingkaran. Lanjut nomor 12. Diagram yang menggambarkan struktur dan deskripsi serta hubungan antara kelas diagram tersebut yang terdiri dari kelas, atribut, dan metode, di mana atribut merupakan fungsi yang dimiliki oleh kelas dan metode adalah variabel dari kelas tersebut. Jawabannya benar, yaitu karena hal tersebut sudah menyatakan sesuai komponen yang ada saat membuat sebuah kelas diagram. Lanjut nomor 13. Salah satu fungsi dari kelas diagram yaitu untuk menyatakan secara visual akan kebutuhan spesifik suatu informasi serta dapat menyebarkan informasi dengan detail ke seluruh bisnis. Jawabannya yaitu benar, karena kelas diagram mempunyai banyak manfaat bagi siapa saja, di antaranya seperti yang sudah dijelaskan yang sudah dinyatakan pada soal, yaitu fungsi kelas diagram untuk menyatakan secara visual akan kebutuhan spesifik suatu informasi. Baik, next, nomor 14. Nomor 14, simbol agregasi menunjukkan relasi antar kelas dan makna antar kelas. Jawabannya benar. Agregasi adalah hubungan antar kelas yang menyatakan hubungan has a, contoh mobil dan kaca spion. Apabila kita modelkan sebuah mobil, maka dapat dikatakan bahwa mobil dapat berfungsi meskipun tanpa kaca spion, sehingga mobil dapat berjalan tanpa kaca spion. Baik, yang terakhir nomor 15 yaitu gambar berikut menjelaskan lebih bahwa admin memiliki atribut ID admin, username, password, kecamatan, dan level, dan admin dapat menambah, mengubah, dan juga menghapus data. Seperti pada diagram tersebut.
Menurut saya jawabannya yaitu benar, karena pada gambar tersebut sudah menunjukkan penggunaan kelas diagram yang benar, seperti pada admin kita dapat melakukan tambah, ubah, hapus, seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang soal benar atau salah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.